Selamat malam guys. Kembali lagi ke channel Abang Firman Oxpacker, yaitu dengan channel Cerita Labu. Apa tuh cerita labu? Cerita labu adalah cerita yang terjun dengan labu-labunya. Oke lah. Sekali ini Bang Firman akan menceritakan sebuah kisah misteri yang terjadi pada saudara Bang Firman yang bernama Bang Padel. Bang Padel, Bang Long Padel. Oke, singkat cerita, Bang Padel ini mempunyai seorang istri bernama Indah Sulistiawati dan juga satu orang anaknya. Mereka menetap di kota Batam mungkin sekitar 2 atau 3 tahun lamanya. Bang Padel bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan di kota Batam. Tahun demi tahun, bulan dan demi bulan, Bang Padel bekerja. Tibalah suatu masa, Bang Padel terkena PHK. Abang Padel ini pening juga, Wak. Mikirkan duit masuk tak ada, pengeluaran terus ada. Jadi, dengan pikir punya pikir, tanya punya tanya, jadi Bang Padel ini memutuskan untuk pulang kampung halamannya ke desa Kundur. Sesampainya ke desa Kundur, Bang Padel dan istrinya masih kebingungan karena Bang Padel belum mempunyai pekerjaan yang bisa untuk menafkahi anak dan istri Bang Padel ini. Oke. Tibalah suatu saat berkumpullah remaja-remaja yang ada di kampung itu di depan rumahnya Bang Padel. Salah satu dari remaja itu bernama Anwar menawarkan Bang Padel untuk bekerja di suatu ladang durian. Ladang duriannya ini berada di tengah hutan. Bang Padel pun berbincang-bincang lah dengan istrinya. Dek, macam mana dek? Abang ambil tak tawaran kerja kat durian, kebun durian Musang itu? Istrinya pun menjawab, ambil lah bang. Kita nak makan apa kalau abang tak kerja ni? Hari-hari asyik makan kol aja sama nasi. Tengok anakmu ni, dah tak pernah lagi makan es krim. Abang Padel pun pikir punya pikir. Dia pun menerima tawaran itu. Tibalah hari ditentukan. Sesampainya mereka di suatu desa di Pulau Kundur. Desa itu jauh dari keramaian. Karena yang dijaga Bang Padel ini adalah kebun. Kalau kebun tentu beradanya di hutan. Jadi di kebun itu ada sebuah pondok. Biasalah, pondok orang untuk menjaga kebun. Jadi hari pertama Bang Padel melihat-lihatlah kondisi keadaan kebun yang akan dia jaganya ini. Dia lihatlah sekeliling rumah masihlah semak rimbun. Sekeliling masih dengan pohon pokok-pokok getah yang banyak. Tapi di sekeliling pokok getah yang banyak-banyak ini dan semak-semak ini, banyaklah terdapat parit-parit di antara perbatasan perkebunan sawit. Mari di sinilah bermula cerita misteri Abang Padel ini. Oke, Bang Firman bercerita di malam pertama mereka menginap di pondok itu. Ketika Bang Padel dan istrinya menginap di pondok itu dan satu orang anaknya bernama Cece, suasana begitu menyeramkan. Suara jangkrik di mana-mana, suara burung, dan suara aneh-aneh tak tentu arah lah datang dari segala arah. Terkadang-kadang
Istri Bang Padel ini ketakutan. Maklumlah Wak, biasa tinggal kak kota, sekarang tinggal kak kampung. Kampungnya pun kak hutan pula. Jadi singkat cerita malam tuh mereka ni asyik temenong aja di bilik pondok itu. Mereka temenong tak bisa melelapkan mata. Tiba-tiba di keheningan malam suara di atas atap rumah. Kres, 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 kres. Seperti sapu lidi yang disapukan di halaman rumah. Bang Padel terjaga di malam itu. Dek, bunyi apa tuh, Dek? Istri Bang Padel pun bangun. Tapi dia tak bercakap. Mungkin dia takut. Bang Padel dan istrinya saling bertatap mata. Kebingungan apa mau dibuat. Jadi di tengah-tengah malam itu mereka sampai keheningan tak dapat tidur. Sampailah hampir subuh barulah mereka terlelap sampai ke pagi. Setelah di pagi hari Bang Padel melanjutkan aktivitasnya seperti biasalah. Merumput-rumput, meracun-racun, merawat-rawat pohon durian. Nah, setelah Bang Padel puas untuk bekerja di hari itu, dia melihat di sekitar parit yang ada di desa itu. Ternyata di parit-parit itu banyak rupanya ikan, terutama ikan jenis gabus. Wah, Bang Padel memang suka, memang mancing. Apalagi ikan gabus. Makin senanglah dia. Tak lama kemudian Bang Padel pun pergilah ke semak-semak tuh untuk memotong joran pancing. Kemudian dia merangkailah sebuah pancing. Setelah dia merangkai sebuah pancing, dia coba memasang sebuah pancing di semak belukar tidak jauh dari rumahnya. Tak lama kemudian terdengarlah bunyi sambaran ikan yang menggigit pancing Bang Padel. Bang Padel pun bergegas lah pergi nengok pancing. Kemudian Bang Padel teriak-teriak kepada anaknya. Kalau Bang Padel ini panggil anaknya dengan sebutan kakak. Kakak, tengok ini, ayah dapat ikan, ayah dapat ikan. Begitu kata Bang Padel. Sekali Bang Padel angkat, ternyata ikan gabus. Begitu riangnya Bang Padel dapat ikan gabus. Dan Bang Padel siang itu ikan. Kemudian dia pergi goreng untuk makan siang. Setelah berlalu pekerjaan hari pertama, istirahatlah sebentar Bang Padel di depan rumah di waktu maghrib. Di waktu maghrib itu suasana Bang Padel alami. Men, begitu mengembangkan bulu roma bunyi burung yang seram-seram. Segala macam yang ada di situ berbunyilah semuanya. Jadi singkat cerita, malam tuh setelah makan malam, Bang Padel dan istrinya pun bareng-bareng lah di dalam kamar, di dalam pondok itu. Tidak lama kemudian, Bang Padel ini kepikir pula pengen menyenter ikan di parit-parit itu. Punyalah ide gila Bang Padel ini nak menyenter ikan pula di malam-malam buta gini. Memang tak bekerja betul Bang Padel. Lepas tu Bang Padel ambil lah itu pesenter.
Dia pergilah berjalan setapak di belakang rumahnya. Punya senter. Rupanya ternyata di parit itu juga banyak udang. Kawan-kawan, ini ceritanya nih kawan-kawan. Di parit belukar itu, udang dengan mata merah. Biasalah udang parit, begitu banyak. Bang Padel pun bergegas bilang ke istrinya bahwa parit itu banyak udang. Istrinya pula yang gila udang nih. Memaksa pula Bang Padel untuk menyerokkan udang itu dengan alat seadanya lah, pakai tudung saji. Jadi Bang Padel ini, yang namanya orang sayang istri konon, pergi juga walaupun tengah malam ini. Jadi Bang Padel pergilah seorang diri membawa tudung saji dan tempat udang ini yang nak dicari. Tidak lama kemudian, sampailah Bang Padel itu di parit belakang rumahnya itu. Bang Padel melihat jam, sudah pukul jam 11 malam. Di keheningan hutan yang sunyi dengan penuh bunyi macam-macam, Bang Padel sibuk turun ke parit, menyerok ikan dengan kesendirian. Serok Bang Padel begitu girang karena udang dan ikan memang banyak didapatkan. Bang Padel tersenyum. Ini bakal senang ini bini aku nengok udang dan ikan banyak katanya. Bang Padel belum tahu nih ceritanya nih. Kawan-kawan, nak tahu ceritanya? Bang Padel teruslah menelusuri parit itu sampai jauh. Karena udang dan ikan ini banyak dia dapatkan. Inilah puncak-puncaknya, Pak. Sesampainya dia di suatu kebun sawit yang begitu rimbun dan jauh dari rumah-rumah warga. Sampainya di parit itu, Bang Padel turunlah mensenter di parit itu untuk melihat-lihat udang. Tiba-tiba di antara dahan pepohonan sawit yang rimbun itu, bunyilah seperti burung yang amat kecil, seperti sedang memanggil induknya. Mungkin dalam hati Bang Padel, apa ini? Bang Padel tak pedulikan. Dia degel. Teruslah dia menyerok ikan itu. Terus. Tapi bunyi burung kecil itu tiba-tiba berubah menjadi bunyi anak yang sedang menangis. Saya pun bercerita merinding bulu roma ini malam Jumat ini. Setelah bunyi anak itu menangis, Bang Padel pun terkejut-kejut, terheran-heran. Anak siapa nih ada tengah malam nih? Bunyi menangis nih. Tapi bunyinya tak jauh nih. Bang Padel terdiam sejenak. Dia berpikir, di hutan lebat ini anak siapa yang nangis malam-malam? Ini tak mungkin orang nih. Bang Padel dah mulai ciut nyalinya Bang Padel. Tapi terkadang-kadang dia pun masih berpositif thinking juga. Setelah dia tenung-tenung bunyi itu, dia dengar-dengar bunyi itu. Bunyi itu makin tak tentu arah. Dari bunyi anak kecil, tiba-tiba seperti bunyi katak yang sedang meraung. Entah macam mana bunyi katak ya. Bunyi katak itu semakin panjang, seperti orang ketawa.
Alamak. Bang Padel terus mengamati dan mendengarkan bunyi itu. Lambat laun bunyi itu makin lama makin mendekat. Makin mendekat, tiba-tiba bunyi itu tiba-tiba seperti ada di dahan pohon. Bang Padel pun makin kaget lah. Bang Padel kaget, ke center lah, ke pokok inilah, ke pokok itulah, ke pokok sanalah. Jadi punya cerita ini Bang Padel nih, dah tak enak hati nih. Seperti itulah kira Bang Padel bercakap tuh, dah tak enak hati nih. Kalau gitu, balik aja lah. Sekali tuh. Dalam arah perjalanan pulang, Bang Padel menapak jalan, yaitu jalan orang memanen sawit lah ceritanya nih Pak. Memanen sawit, jalanlah pelan. Tapi bunyi itu seolah-olah mengikuti Bang Padel. Bang Padel pun terheran-heran. Tadi bunyinya di kejauhan sana. Tiba-tiba seperti bunyi tak jauh dari lokasi Bang Padel. Kemudian Bang Padel mempercepat langkahnya, Pak. Mempercepat langkahnya, makin lama makin cepat. Bunyi itu pun semakin berpindah-pindah. Tiba pada suatu pokok getah yang sangat besar dengan daunnya yang sangat rimbun. Sampailah Bang Padel di situ. Tiba-tiba sekelibat putih berterbangan di atas kepala Bang Padel. Macam nak terberak Bang Padel waktu itu, Wak. Teri tepung kang panting. Itu udang dan ikan itu dah tak tahu lagi kemana itu, Wak. Bang Padel terus lari tak tentu arah. Mengikuti nalurinya. Tak lama Bang Padel menemui suatu cahaya yang tak lain adalah cahaya dari pondok yang dia diami. Sampailah di depan pintu. Dek, buka pintu, dek, buka pintu, dek. Istri Bang Padel bukan main terperanjat lagi. Cepatlah dia buka pintu tu, entah disangkanya laki, entah kena apa lama-lama buta nih, dah jam 12. Bukalah pintu tu. Sekali dibuka, Bang Padel dah berlumpur badannya situ karena lari terpontang-panting. Kenapa nih Bang? Macam dikejar hantu. Woi, Bang Padel pun diam. Dia tak nak ada satu kata pun yang terucap dalam mulutnya Bang Padel. Lepas tu Bang Padel cakap macam ni, dah lah, tak usah banyak tanya. Besok pagi aja Bang cerita. Bang Padel pun bergegas ke kamar mandi, membersihkan badan, kemudian tidur. Setelah tidur Bang Padel, keesokan harinya barulah Bang Padel tu bercerita apa yang terjadi pada diri Bang Padel kemarin malam. Begitulah Wak cerita Bang Padel ini, Wak. Kalau Wak nak tahu, Wak. Jadi jangan lupa saksikan kisah-kisah selanjutnya dari cerita labu. Apa tuh cerita labu? Cerita yang terjun dengan labunya. Jangan lupa subscribe guys.